Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 43b sampai 45. Ketika Yesus berhasil mengusir roh jahat dari seorang anak, banyak orang yang takjub atau kagum kepada Yesus. Saya yakin saat itu banyak orang memuji Yesus atas perbuatannya yang mengagumkan. Dan saya yakin saat itu para murid merasa bangga dengan guru mereka. Namun, setelah Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, para murid terkejut dan tidak mampu memahami perkataan Yesus itu. Mereka tidak paham karena bisa jadi memang mereka tidak memahami maksud perkataan Yesus itu. Tetapi bisa jadi mereka memahami maksud perkataan Yesus, yaitu bahwa suatu saat nanti Yesus yang saat ini dipuji dan disanjung-sanjung banyak orang karena mujizat yang dilakukannya, akan mengalami penderitaan. Dia akan diserahkan kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk disalibkan. Hanya saja mereka tidak mau tahu akan hal itu. Mengapa? Karena mereka takut menghadapi realitas penderitaan. Mereka ingin dapat terus mengalami kebahagiaan dan kemapanan bersama Yesus. Mereka lupa bahwa keselamatan atau kebahagiaan yang sejati hanya dapat diperoleh melalui penderitaan dan perjuangan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita pun tidak jarang bersikap seperti para murid yang takut menerima kesulitan dan penderitaan di dalam realitas kehidupan kita. Kita ingin selalu mengalami kemapanan dan kebahagiaan terus di dalam hidup kita. Bila kita mengalami kesulitan, tidak jarang kita menghindari atau melarikan diri dari kesulitan tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya, bila ada kesulitan atau penderitaan sedikit, kita mudah mengeluh atau bersungut-sungut. Sebaliknya, orang yang mau menerima kesulitan dan penderitaan dengan tabah, dia akan menjadi pribadi yang tangguh, maju, dan berkembang dalam segala bidang. Dia akan mampu menerima dan menghayati kesulitan yang lebih besar dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang melarikan diri dari kesulitan dan penderitaan, dia akan menjadi pribadi yang rapuh dan tidak maju atau berkembang. Karena itulah para saudara, kita sebagai murid Yesus, kita berusaha untuk tidak lari dari kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi, agar kita benar-benar mampu menjadi pribadi yang tangguh, dewasa, dan matang, baik secara pribadi maupun rohani. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, tak jarang kami mengeluh, bersungut-sungut dan melarikan diri ketika kami mengalami kesulitan dan tantangan. Bantu kami agar kami mampu bersikap seperti putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang berani menghadapi penderitaannya di kayu salib dengan tabah, mau menanggungnya dengan penuh cinta demi cinta kami kepadamu. Hanya dengan demikian, kami akan mampu menjadi pribadi yang tangguh, dewasa, dan matang, baik secara pribadi maupun rohani. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.